pasti dia punya semacam kayak curiosity gitu ya. Bagi aku curiosity itu ada pada pertanyaan dari mana aku sebelum aku hidup di dunia, setelah aku mati kondisinya kayak apa, dan sebenarnya the true purpose ketika aku hidup di dunia ini untuk apa? Ada 3 itu. Aku sering berpikir kayak gini ketika aku nonton Son Gokong ya, yang tadi ada kakak pertama, kedua, dan ketiga tadi itu, kan ada konsep reinkarnasi di situ. Dan sebagai orang Chinese, aku juga lahir dengan ramalan. Kalau Cici punya nggak ramalan? Kayak pace gitu. Iya, kayak ramalan gitu. Aku ada berapa ya? 27 halaman atau berapa gitu ramalanku. Yang meramal sepanjang hidup nanti bakal A, B, C, Betul. D, E. Oh, Kamu harus hati-hati di umur berapa. Pace, ya. Betul. Basi-basi. Iya, terus kamu nanti cocoknya jadi apa aja dan segala macam. Nah, di situ aku berpikir emang bener ya aku dulu reinkarnasi dari tukang kayu, karena dulu kata mereka aku tukang kayu. Padahal sekarang apa ya, agak ketika aku ketemu paku dengan palu, itu yang ke palu tanganku bukan pakunya kan gitu. Dan aku pikir aku kayaknya nggak tukang kayu banget deh. Kok mereka bisa tahu aku tukang kayu, atau ke depan aku seperti apa. Dan kadang-kadang pertanyaan singkat ya aku tanya pada bapakku dan ibuku, Pi, kenapa sih kita makan harus telur bagi 8? Kenapa kita nggak jadi orang kaya kayak orang-orang yang lain? Kenapa ada orang dilahirkan miskin, ada orang dilahirkan kaya? Aku ingat masih jawaban waktu itu, jawaban nenekku malah yang jawab. Nenekku bilang begini, mungkin karena masa lalu kamu itu berbuat sesuatu yang buruk, sehingga sampai sekarang pun belum selesai mencari sih sebenarnya. Artinya yang menarik adalah Islam itu termasuk agama yang justru memberikan kita kesempatan untuk senantiasa memberikan keraguan terhadap agama sebenarnya. Jadi kita tidak boleh untuk menghilangkan, jadi gini, kalau aku masuk Islam atau aku dapat Islam karena curiosity, maka setelah aku masuk Islam, curiosity itu nggak boleh hilang. Seolah-olah seperti itu. Jadi curiosity itu tetap harus ada, kekritisan itu tetap harus ada. Meskipun mungkin ketika kita nggak ketemu agama yang lebih bagus pun, kita tetap bisa melakukan curiosity itu untuk self-improve. Untuk misalnya untuk self-kritik, dan kemudian ya mengkritik perilaku-perilaku kita atau perilaku-perilaku orang-orang yang beragama. Walaupun mungkin bukan bukan mengkritik agama, kira-kira gitu. Jadi ya sampai sekarang aku masih nyari sih sebenarnya. Jadi kalau ada yang lebih bagus daripada Islam, why not? Yakinin bapakku sendiri aja nggak bisa, apalagi yakinin bapaknya orang kan gitu kan ya. Kan kalau di dalam Islam kan anak perempuan kita harus yakinin bapaknya yang berhak fit and proper test kita untuk anaknya kan gitu kan ya. Nah akhirnya aku pikir ya udah aku masuk Islam dan aku harus putus. Nah setelah aku putus itulah hidupku sedih tuh. Nah baru setelah aku putus, aku jadi menemukan, oh iya ternyata aku itu termasuk orang yang zaman dulu mungkin bucin ya kali ya. Artinya aku tuh kayak menutupi pandanganku sendiri untuk kemungkinan yang lebih besar daripada itu. Ternyata setelah aku nggak pacaran, aku menemukan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sebenarnya bisa aku lakukan dan aku excel di situ. Nah termasuk belajar. Nah sampai 4 tahun kemudian akhirnya aku baru memutuskan. Di dalam Islam agama itu adalah kalau kita bisa sederhanakan, dia adalah respons terhadap sesuatu. Jadi agama itu adalah bagaimana cara kita merespons terhadap sesuatu. Contoh, ketika kita punya uang, bagaimana cara kita merespon ketika kita punya uang. Ketika kita lagi nggak punya uang, bagaimana cara kita merespons ketika kita lagi nggak punya uang. Ketika tetangga beli mobil baru, bagaimana cara kita respons itu. Atau ketika kita beli mobil baru, bagaimana cara kita respons itu. Jadi agama secara singkat adalah bagaimana cara kita merespons terhadap sesuatu. Sehingga ada yang menarik, kemarin jawabannya Sujiwo Tejo ya, ketika dia bahas juga tentang masalah yang itu loh, penjual es itu yang lagi rame. Lalu kemudian ketika waktu itu kan Gus Miftah kan diminta oleh orang, udah kalau misalnya nggak ngerti tentang agama jangan ngajar karena kamu nggak punya kualifikasi. Tapi di titik itu Sujiwo Tejo ngasih sesuatu pernyataan yang menurutku juga cukup fair ya. Dia bilang gini, kita nggak bisa ngelarang orang untuk ngajarin agama. Karena begitu misalnya bapakku ngomong kepada aku misalnya, misalnya, kalau jadi orang tuh mbok ya jujur. Itu adalah ngajarin agama sebenarnya. Nah sehingga aku juga pernah nanya, terus terang aku pernah sangat nggak pede, Ci, ketika aku harus dalam tanda kutip ya, dibilang oleh orang ustadz, padahal walaupun aku juga tidak pernah membranding diriku sebagai ustadz misalnya, bukan membranding ya, tapi nggak pernah minta dipanggil sebagai ustadz. Aku lebih suka dipanggil sebagai ya kalau nggak orang yang sharing atau lebih nyaman sebagai aktivis dakwah sebenarnya. Karena aku adalah orang yang berdakwah. Aku pernah nanya sama Ustadz Somad dalam pertanyaan yang sama, Ustadz, menurut Anda gimana kalau ada orang-orang yang bodoh tapi terlanjur terkenal? Beliau diem terus ketika mungkin sekitar 10 menit ya, jawabannya adalah satu hadis.
apa namanya, fa idza aradallahu bi abdin khairan ista'malahu. Dalam bahasa Indonesia, kalau Allah menginginkan bagi seorang hamba kebaikan, maka dia akan menggunakan hamba itu. Artinya Ustadz Somad kemudian ngasih tahu, kita juga nanya pada beberapa ulama, mereka ngasih tahu asal kamu melakukan sesuatu yang banyak perkara-perkara perkataan yang benar itu menjadi problematis ketika disampaikan pada momen yang salah. Makanya kan sebenarnya kan momen itu kan sangat penting ya ketika kita menyampaikan segala sesuatu. Misalnya contoh kayak gini lah, Islam dari dulu sudah bahas berdasarkan daripada satu hadis tentang mental illness misalnya. Tentang mental illness, waktu itu Rasul lagi mengunjungi satu orang anak kecil yang burungnya mati. Jadi dia sedih banget, sedih-sedihnya. Bayangin yang mati cuma burungnya doang. Bagi kita ya. Tapi Rasulullah ketika kemudian engage kepada anak ini, dia sebelumnya nanya dulu ke orang tuanya, ini anak ngapain? Oh burungnya mati. Oh gitu. Kenapa burungnya mati gini. Rasul datang ke dia, tidak berbicara apapun kecuali bahasanya begini. Wahai Aba Umair, itu burungmu ngapain? Dalam bahasa Arab bagus. Ya Aba Umair ma fa'ala nughayir. Jadi sama-sama belakangnya R. Rasul buat semacam kayak hiburan lah bagi dia. Rasul nggak nanya, kenapa burungmu bisa mati? Kamu ngapain? Dia tambah stres dong. Atau Rasul nggak bilang begini, burungmu aja baru mati. Gua gimana? Sahabat-sahabat gua mati. Bebanmu harus kayak begini. Ada nasib. Dia malah stres lagi kan itu. Maka Rasul kemudian mendekatinya dengan cara ya udah nyampein sesuatu pada momen itu dia perlu hiburan, dia perlu dibersamai, dia perlu tahu Rasul ada di situ bersamai dia. Udah cocok sudah selesai. Nah, balik lagi ke hidayah. Ada orang bilang begini, Ustadz, apa Ustadz pernah bilang pada ibu Ustadz bahwasanya dia tuh kafir? Coba bayangin. Ya, kalau secara hukum jelas ya. Secara hukum kan kita udah tahu ya. Tapi sebagai seorang anak sangat tidak etis ketika kita bilang seperti itu. Sebaliknya juga berlaku. Kan kalau misalnya kita bahas tentang kemudian hidayah, kita bahas tentang misalnya ada muslim, ada yang bukan muslim dan segala macam. Nah inilah berlaku namanya etika. Makanya aku juga nggak terlalu suka sih. Ya sama kayak kita misalnya kayak misalnya contoh ya, aku juga sering didoain begitu kan ya sama keluargaku, teman-temanku yang masih beragama misalnya yang bukan Islam kan itu. Semoga kamu kembali misalnya. Semoga kamu mendapatkan. Itu juga nggak nyaman kan? Iya, kita juga nggak nyaman. Maka sebagaimana aku juga nggak nyaman, aku juga nggak mau orang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga appreciate juga ke mereka sih. Kadang-kadang ini mereka tuh orang-orang yang terlalu semangat itu kadang-kadang memang gini. Orang-orang yang jatuh cinta, orang-orang yang terlalu semangat itu kadang-kadang susah untuk mengendalikan dirinya. Jadi dari titik itu aku bisa memahami mereka, ya udahlah ya namanya juga orang cinta ya. Kayak contoh kayak kita misalnya gini ya. Kita lagi ini bicara etika ya, ini kan masalah etika ya. Hidayah itu mahal, mudah-mudahan dapat hidayah Ci dan segala macam. Itu aku nggak suka tuh kata-kata seperti itu. Maka aku bilang sama waktu Daniel Mananta, aku bilang gini, aku nggak pernah ngomong gitu ke depan Daniel Mananta karena aku pikir itu bukan urusanku. Hidayah itu kan urusan Allah ya. Sedangkan aku cuma menyampaikan apa yang aku bisa. Sedangkan hidayah itu urusan Allah dan aku nggak mau ngambil tugasnya Allah. Nah ini kan bicara masalah etika ya. Contoh kayak gini. Kita lagi makan nih, ini pasti heboh nih setelah aku ngomong, kita lagi makan nih, tiba-tiba ada orang bilang, Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf Ustadz, minta foto ya, kita lagi makan nih, lagi makan sama istri kan ya, minta foto, dan nggak satu, yang minta foto banyak dengan ucapan yang sama, mohon maaf Ustadz, mohon maaf ganggu minta foto ya, dalam hatiku gini, kamu sudah tahu itu ganggu, kenapa kita lagi makan gitu. Kita lagi makan dan segala macam. Tapi aku dalam titik aku ngerti lah kenapa inilah resiko jadi orang yang dalam tanda kutip mereka idolakan. Bagaimanapun juga ya mereka melakukan itu kan out of love. Dari titik itu aku berusaha mengerti sih. Artinya namanya orang ya makanya orang jatuh cinta mah apapun bisa dilakukan. Jadi ya, rasa sayang itu harus hanya bernilai kalau itu relate kepada orang yang kita ajak ngobrol. Sama kayak pernah nggak sih kita digebuk sama bapak kita terus bilang itu karena aku sayang sama kamu. Dalam hati kita, gue nggak relate gimana ceritanya kamu bilang sayang, kamu pakai tangan kamu gitu maksudnya. Padahal kamu bisa dengan cara yang lebih baik bagi kita. Tapi kita tahu benar, bapak kita memang melawan itu karena sayang. Buktinya dia nggak gebuk anak tetangga kan. Karena dia nggak peduli kan dengan anak tetangga kan. Kita tahu, tapi ada nggak sih cara yang lebih bagus gitu maksudnya. Nah itu yang menjadi selalu pertanyaan kita sih. Oke, lanjut lagi ya, Ko. Apakah muslim yang hanya menjalankan ibadah, tapi tidak terlalu dalam memahami ajaran agama